Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Dan pada pembelajaran di pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika di pagi hari ini kita akan belajar tentang volume gabungan kubus dan volume gabungan balok. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita persiapkan perlengkapan belajar kita. Dan kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa supaya apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan volume gabungan kubus dan balok. Siswa mampu menentukan jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan bangun ruang balok. Nah, di sini ada beberapa contoh soal volume gabungan bangun ruang. Nah, di sini ada dua contoh soal gabungan bangun ruang. Ada gabungan bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal-soal ini? Cara mengerjakannya ada beberapa langkah yang mungkin bisa kalian perhatikan. Langkah yang pertama, hitunglah satu persatu volume bangun ruang yang diketahui. Yang kedua, apabila semua volume bangun ruang sudah diketahui, selanjutnya jumlahkan volume bangun ruang tersebut. Nah, mari kita bahas soal yang berhubungan dengan volume gabungan bangun ruang. Di sini ada suatu contoh. Nah, di sini ada suatu contoh gabungan bangun ruang. Kira-kira bangun ruang apakah ini? Gabungan bangun ruang apakah ini? Ya, ini merupakan gabungan dari bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan dalam mengerjakan soal gabungan bangun ruang, langkah yang pertama kita beri tanda atau kita kasih identitas. Ini misalkan yang atas ini kita bisa tulis ini yang atas bangun ruang A, yang bawah bangun ruang B, atau boleh bangun ruang 1, bangun ruang 2, boleh seperti itu, atau A atau B atau yang lainnya. Nah, untuk Ustadz Anang ini hari ini Ustadz Anang kasih tanda yang atas ini satu bangun ruang, yaitu bangun ruang A. Ini bangun ruang apa? Ya, bangun ruang kubus. Yang B, bangun ruang balok. Cara menentukan volume gabungan dari bangun ruang ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita beri tanda identitas seperti ini, langkah selanjutnya kita cari volume dari bangun ruang ini satu persatu. Kita cari ya bangun ruang ini. Nah, ini bangun yang A, volume bangun ruangnya bangun ruang apa kira-kira? Ya, bangun ruang kubus, di mana bangun ruang kubus itu mempunyai rumus volume A. Nah, volume ruang A sama dengan R kali R kali R atau R pangkat 3, di mana rusuknya ini semuanya sama ini. Ya, kalau kubus semuanya sama ya. Rusuknya sama. Nah, ini semuanya sama, yaitu 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm sama dengan berapa? Ya, 1000 cm pangkat 3. Kalau bangun ruang A volumenya sudah diketahui, kita bisa mencari volume bangun ruang B. Nah, langkahnya bagaimana? Caranya sama. Ayo kita perhatikan. Nah, volume bangun ruang B, karena ini bangun ruang B ini merupakan bangun ruang balok, di mana bangun ruang balok itu mempunyai rumus volume panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya 20, lebarnya ini tidak ada angkanya,
Nah, kalau misalkan tidak ada angkanya, kalian lihat, oh ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, sama semuanya, berarti ini 10 cm dikali tingginya. Nah, ini tingginya 12 cm. Sama dengan kalau sudah ditulis semuanya, kita bisa kalikan. 20 kali 10, 200. 200 dikali 12, 2400 cm pangkat 3. Nah, kalau sudah diketahui volume bangun ruang A sudah diketahui, volume bangun ruang B sudah diketahui, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita jumlahkan. Nah, kita tulis volume gabungan sama dengan volume bangun ruang A ditambah volume bangun ruang B. Nah, sama dengan volume bangun ruang A tadi. Ketemu berapa? 1000. Bangun ruang B 2400. Kita jumlahkan sama dengan 3400 cm pangkat 3. Mudah ya cara mengerjakannya, gampang sekali. Contoh yang kedua, hitunglah volume bangun ruang berikut. Nah, ini ada kubus, ada balok. Nah, kita bisa tulis ini. Ya, yang kubus kita tulis A, yang balok kita tulis bangun ruang B. Nah, langkah selanjutnya kita cari. Sama seperti yang tadi. Kita cari satu persatu volumenya. Kita cari dulu yang kubus ya. Nah, yang kubus, volume kubus R kali R kali R, di mana rusuknya ini 5. 5 kali 5 kali 5, 125 cm pangkat 3. Nah, kalau sudah diketahui yang kubus volumenya, volume A, kita cari volume bangun ruang B, volume bangun ruang balok. Nah, tadi panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya ini panjangnya, nah dari sini ke sini, oh ini sama ini. Nah, ini 9 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 18 cm, sama dengan 810 cm pangkat 3. Kalau sudah diketahui semuanya volumenya, kita tinggal menggabungkan, kita tinggal menjumlahkan. Jadi volume gabungan sama dengan volume bangun A ditambah volume bangun B. 125 cm pangkat 3 ditambah 810 cm pangkat 3 sama dengan 935 cm pangkat 3. Gampang sekali ya cara menentukan volume gabungan suatu bangun ruang. Gampang sekali, insya Allah kalian bisa semuanya. Nah, sekarang kita lanjut jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, pertanyaannya, apa sih itu jaring-jaring? Jaring-jaring adalah gabungan beberapa bangun datar yang jika disusun akan membentuk suatu bangun ruang. Ini merupakan contoh jaring-jaring. Ada jaring-jaring kubus, ada jaring-jaring balok. Kira-kira mana yang jaring-jaring kubus dan mana yang jaring-jaring balok? Nah, supaya lebih bisa, ayo kita bahas. Nah, jaring-jaring kubus ini merupakan jaring-jaring kubus. Ini merupakan bangun ruang kubus apabila kubus yang rusuknya dipotong dan dibuka. Nah, ini kalau misalkan bangun ruang kubus ini kita potong rusuknya dan kita buka, akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, kira-kira ini jaring-jaring kubus ini terbentuk dari bangun datar apa ya? Iya, betul. Jadi jaring-jaring kubus adalah rangkaian bidang datar persegi yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk suatu kubus. Nah, jadi kubus itu terbentuk dari bidang datar persegi. Ya, kalau kubus itu dari persegi. Nah, ini ada beberapa contoh gambar jaring-jaring kubus. Nah, nanti Ustadz pengen kalian mencoba untuk menggambar ya jaring-jaring kubus. Terserah, bebas mau pilih jaring-jaring kubus yang mana, terserah bebas. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaring kubus. Nah, ini yang
ada tulisan alas. Ini kalau misalkan kita tutup, ya, kita bayangkan ya, kalau kita misalkan kita tutup, ini kita jadikan alas, maka ini tutupnya ya. Nah, kalau misalkan ini kita tutup, ini alasnya, ini tutupnya. Seperti itu. Itu merupakan contoh beberapa jaring-jaring kubus dan banyak lagi yang lainnya. Selain ini juga banyak contoh gambar-gambar jaring-jaring kubus. Tinggal kalian bisa mencari di buku tulisnya, nanti bisa digambarkan. Nah, di buku paket itu banyak juga. Nah, sekarang jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok ini ya, misalkan ada bangun ruang balok. Nah, balok dipotong pada rusnya dan dibuka akan membentuk suatu jaring-jaring yang seperti tampak pada gambar ini. Jadi, rangkaian bidang datar persegi panjang yang apabila dipasang dan rangkaian akan membentuk suatu balok. Nah, kalau balok itu terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Kalau kubus persegi, kalau balok bidang datar persegi panjang. Ya. Nah, bisa kan membedakan? Gampang sekali. Kalau kubus persegi, kalau balok persegi panjang. Ini contoh-contoh dari jaring-jaring balok. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu cara menentukan volume gabungan bangun ruang. Di antaranya bisa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitunglah satu persatu volume bangun ruang yang diketahui. Yang kedua, apabila semua bangun ruang sudah diketahui, volumenya sudah diketahui ya, selanjutnya volume gabungan dapat diperoleh dengan menjumlahkan volume bangun ruang yang diketahui tersebut. Nah, sedangkan jaring-jaring bangun ruang itu apa? Jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan beberapa bangun datar yang jika disusun akan membentuk suatu bangun ruang. Dengan ini contohnya, di mana bangun ruang yang hari ini kita pelajari yaitu jaring-jaring bangun ruang kubus yang terbentuk dari bidang datar persegi. Kalau balok, bidang datar persegi panjang. Mungkin itu yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Supaya kalian lebih jelas dan lebih paham apa yang Ustaz sampaikan, mari kita coba mengerjakan soal. Kalau belajar matematika hanya belajar membaca, hanya belajar melihat, mendengarkan, itu akan mudah lupa. Supaya kita ingat dan tidak lupa, sekarang Ustadz Anang minta tolong kepada kalian, silakan kalian kerjakan. Ada ini 2 soal. Nah, di buku paket kalian di halaman 114 yang bagian A. Di bagian A itu ada soal nomor 2 dan nomor 3. Silakan kalian coba kerjakan. Ya, mau dikerjakan semua boleh, tapi yang wajib dikerjakan hanya 2 dari Ustadz Anang ya. Yang dikerjakan ini 2 dan 3 serta Ustadz Anang pengen kalian membuat gambar 1 buah jaring-jaring kubus dan 1 buah jaring-jaring balok di buku matematika. Ya, kalau mau belajar lebih giat lagi, bisa di buku paket itu banyak soal-soal tentang jaring-jaring. Silahkan kalian conteng-conteng, boleh dicentang ya. Volume gabungan itu banyak soalnya. Sekarang kalian tinggal memilih mana yang mau kalian kerjakan. Mau dikerjakan semua boleh, tapi yang wajib dikerjakan yang ada di layar kalian. Oke? Nah, pesan dari Ustadz Anang, selalu patuhi protokol kesehatan. Dengan menjaga protokol kesehatan, kita juga berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara melakukan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta jangan keluar kalau tidak penting. Ya, nah itu mungkin dari sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sebelum kita akhiri dengan berdoa. Kita doa akhir majelis diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.